Jagat media sosial tiba-tiba harus dibuat gempar dengan drama munculnya perseteruan panas yang melibatkan dua konten kreator kenamaan, yakni Agnes Jennifer dan Michelle Halim. Kisruh yang bermula dari perbedaan pendapat kini melebar kemana-mana. Usai kedua belah pihak seperti tidak ada habisnya, melempar sindiran-sindiran pedas lewat sederet unggahan di berbagai platform media sosial. Apakah aksi saling sindir ini dipenuhi aroma persaingan kerja, atau justru sebaliknya? Semua ini hanyalah sensasi belaka, dan keduanya berteman baik di belakang layar. Zaman sekarang, kalau kita imbangin kelakuannya, alhasil kita jadi pelaku utamanya. Ada yang panas tapi bukan api, ada yang iri tapi tidak bisa menyaingi. Menyala gue, menyala gue. Bila ditarik ke babak pembuka, percikan api perseteruan sebenarnya dimulai dari sebuah konten bertajuk Donatur Dilarang Ngatur yang diunggah oleh Michelle Halim. Dalam unggahan tersebut, selebgram sekaligus pengusaha yang dikenal luas dengan gaya hidup glamour dan pernyataan-pernyataan kontroversial itu berkata bahwa hanya pria-pria tak beruanglah yang mempermasalahkan ungkapan donatur dilarang ngatur. Mengingat isinya yang dianggap kontroversial, video unggahan Michelle Halim sontak menimbulkan polarisasi di kalangan publik. Pro kontra serta silang pendapat tak mampu dihindari. Dan dari deretan konten kreator yang berkomentar, Agnes Jennifer termasuk di antaranya. Cowok yang sinis dengan statement selain donatur, dilarang ngatur, yang nganggur, tercium bau kurang mampu dari jarak 100 km. Menurut gue pembahasan ini menarik nih. Dan gue udah nulis ya di kontennya siapa? Akjo, kalau misalnya gue pengen ikutan bahas. Nah, menurut gue topik-topik kayak gini nih menarik ya, soalnya gue merupakan salah satu orang yang pernah menggunakan statement tersebut, selain donatur dilarang ngatur. Tetapi sebenarnya menurut gue ya, it depends on how far you wanna go. Dalam artian gue waktu itu mengeluarkan statement selain donatur dilarang ngatur. Kenapa gitu? Karena ya memang kayak banyak followers atau mungkin bukan followers yang tiba-tiba kepo banget gitu loh, kayak ngomentarin soal body kita atau apa gitu ya, lebih kayak ke body shaming, kayak "Ci, lu gemukin deh." Bak kurang puas dengan apa yang ia sudah tuturkan lewat video tersebut, Agnes Jennifer pun kembali buka suara. Namun berbeda dengan sebelumnya, kali ini Agnes Jennifer hanya berbagi opini dengan bentuk pesan tertulis, di mana pesan itu berisi sindiran pedas kepada pihak yang sering berkomentar soal bahtera rumah tangga, padahal belum dipersunting siapa-siapa. Ketika orang yang gak pernah disahin dan gak ada yang mau nikahin, tapi ngebahas pernikahan, itu ibarat orang gak bisa masak, tapi ngajarin bumbu dapur. Pesan lanjutan dari Agnes sontak berhasil menggemparkan jagat maya. Bagaimana tidak, lewat unggahan itu, Agnes seakan melempar sindiran langsung ke arah Michelle Halim. Dan di sisi lain, Michelle Halim pun tak terima begitu saja. Buktinya, ia langsung berbagi pesan balasan yang tak kalah pedasnya. Kaget banget seorang perempuan bisa ngepost seperti ini. Justru kita yang belum pernah disahkan adalah perempuan yang paling banyak belajar dari kalian yang berantakan. Sebagai perempuan, goal hidup utama itu bukan menikah, karena menikah itu bukan kompetisi dan bukan prestasi. Perempuan ketika dia punya duitnya sendiri, karirnya bagus, orang tuanya suportif, dan dia bahagia, itu bukan gak ada yang mau nikahin. Banyak, tapi kitanya yang milih-milih. Ingat, gak ada orang mati gara-gara telat nikah. Ada yang mati gara-gara menikah dengan orang yang salah. Bangga tuh bahagia dan pernikahan, bukan bangga karena cepat menikah. Bermula dari perbedaan pendapat belaka, aksi saling sindir harus bergulir liar kemana-mana. Bahkan, kedua belah pihak sampai tidak ada segan-segannya untuk mengorek kembali luka lama dan menyeret-nyeret urusan pribadi ke pusaran konflik.
Bahkan, kisah pilu kasus dugaan perselingkuhan suami yang pernah menimpa Agnes Jennifer hampir 1 tahun yang lalu juga ikut terbawa-bawa. Nyuruh orang lain nikah, katanya kalau gak nikah. Padahal, hidup dia juga berantakan setelah nikah. Tepuk tangannya mana? Seolah jengah, Agnes Jennifer lantas membagikan pesan balasan dan membagikan pendapat terkait perselingkuhan secara mendalam. Perselingkuhan itu tuh nggak ada yang membenarkan, nggak ada yang membenarkan perselingkuhan. Dan setiap wanita juga pasti dari awal sebelum menikah nggak ada yang pengen diselingkuhin, siapa yang pengen diselingkuhin. Tapi kalau misalnya setelah udah menikah, terus kejadian diselingkuhin, terlanjur diselingkuhin, ya mau ngomong apa? Terus kita harus jadi selingkuhan? Ya kan enggak, biar gimana derajat istri sah lebih tinggi. Semua wanita tuh pasti memilih pasangan yang menurut dia tepat sebelum menikah. Tapi seiring berjalannya waktu kan pasangan tersebut bisa jadi nggak tepat lagi atau berubah, ya nggak sih? Atau masa mau jadi cewek yang digilir atau juga morotin laki, kan enggak ya kan? Terus yang minta tempat tinggalnya buat disewain, dikontrakin, gimana? Sekarang masih nyewa, masih disewain laki? Atau udah nyewa sendiri atau udah dibeli? Udah upgrade belum? Bak sudah benar-benar siap menabuh genderang perang. Lagi-lagi Michelle Halim langsung hadir menampilkan amunisi-amunisi balasannya. Sebenarnya, yang itu cewek yang bertahan sama cowok gak setia gak sih? Istri sah gayung ping, istri sah gayung ping. Nah, ini baru pedas, sindiran yang diduga diarahkan oleh Michelle Halim ke arah Agnes Jennifer. Dan yang tak kalah mencolok, Michelle bahkan tidak segan membawa-bawa sosok wanita gayung rope pink yang sering disebut oleh Agnes Jennifer tiap kali membadikan kisah dugaan perselingkuhan sang suami. Hah? Nggak apa-apa diselingkuhin? Wes yo, tak ngomong Jawa ben mantep. Apa-apaan nggak apa-apa diselingkuhi? Ya apa-apa to rek? Ojo normalisasi diselingkuhi ku ora apa-apa. Lah sakno iku lanang-lanang sing larang iso setia iku mbok padha rotokno kabehne. Lek awakmu iso nrimo diselingkuhi, yo wis iku pilihanmu, karepmu, tapi ojo cocot menengo cocotmu, ojo mbok normalisasino. Belum selesai sampai di situ saja rupanya, konflik saling sindir yang melibatkan Agnes Jennifer dan Michelle Halim. Dan tidak main-main, perseteruan ini bahkan berpotensi menimbulkan implikasi yang cukup besar. Pasalnya, Agnes Jennifer belum lama ini mengaku siap melakukan boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang menggunakan jasa Michelle Halim sebagai ambasador. Tolong ya guys, info gue, brand-brand yang terjasa masih hidup penuh kepalsuan, mau gue blacklist. Bukan itu saja, Agnes Jennifer tiba-tiba membahas pula perbedaan dan ciri khas, mana orang kaya, mana yang hanya berpura-pura. Sontak saja, publik pun mengait-ngaitkan semua ini dengan Michelle Halim. Mengingat pribadi sang konten kreator yang selalu tampil dengan barang-barang mewah bermerek, dan sering membahas soal kehidupan yang bergelimang harta. Sebuah sindiran yang langsung dibalas oleh Michelle Halim dengan seketika. Udahlah, nggak usah pada musingin orang kaya lama, orang kaya baru, nggak masalah. Yang penting kaya, ya kan? Cuman di sini kan yang perlu dipermasalahkan adalah orang kaya beneran sama orang kaya bercandaan. Gimana sih ngebedainnya? Orang kaya beneran sama orang kaya bercandaan itu nggak bisa dilihat dari baju. Ya bisa sih, tapi nggak bisa dilihat dari baju logo apa baju polos ya. Cuman bedanya kalau orang kaya beneran, biasanya baju logo mau baju polos pun tetap aja say mehong. Kalau orang kaya bohongan, bajunya walaupun logo ataupun polos, ngaku-ngakunya asli, say, walaupun KW, gitu. Terus juga nggak bisa dinilai dari lagu yang dia suka pakai atau lagu yang dia dengerin, nggak masalah. Ada juga orang kaya beneran suka dengerin lagu sound horeg,
Cuman bedanya kalau misalnya orang kaya bohongan dengerin Son Horek kayak begini lagunya. Aku suka nonton Son Horek, berangkat pulangnya canda. Nah, paling gampang menilai orang kaya beneran sama orang kaya bercandaan dari circle-nya. Soalnya birds of a feather flock together. Artinya adalah orang yang sejenis yang ngumpulnya bareng, say. Ya kalau misalnya lu kan gampang aja nilainya. Biasa dia ngumpulnya sama apa? Kalau sama bences kaleng, terus juga sama cewek-cewek mican-mican, ya menurut Ngana kayak mana?